Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Perkenalkan, nama saya Febi Nurmilasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final, yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini pun bersifat final, maksudnya ialah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir, artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut. Berikut proses pencatatan transaksi akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yakni ketika perusahaan menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini merupakan bersifat final, sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu, ketika menerima penghasilan ini, perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya atau pengeluaran biasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas pada pendapatan deposito atau hadiah atau lainnya, di mana kas ini berada di sesi debit dan pendapatan deposito hadiah lainnya itu di sesi kredit. Untuk keterangannya yaitu mencatat penerimaan pendapatan deposito hadiah lainnya. Selanjutnya yaitu biaya PPh pasal 4 ayat 2 pada kas, di mana biaya PPh pasal 4 ayat 2 ini di debit dan kas di kredit. Untuk keterangannya yaitu mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut. Selanjutnya itu bagi perusahaan yang memungut atau memotong PPh pasal 4 ayat 2 ini akan mencatat sebagai berikut, di mana biaya bunga deposito atau hadiah lainnya pada kas dan biaya bunga deposito atau hadiah lainnya ini di debit dan kas ini di kredit. Untuk keterangannya sendiri yaitu mencatat pengeluaran untuk bunga deposito hadiah lainnya. Selanjutnya yaitu kas pada hutang PPh pasal 4 ayat 2, di mana kas ini di debit dan hutang PPh pasal 4 ayat 2 ini di kredit. Untuk keterangannya sendiri yaitu mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari kelas 6C akuntansi. Di sini saya akan membacakan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Adapun penghasilan, batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan. Yang pertama, penghasilan, omset penjualan atau peredaran bruto usaha masuk dalam batas waktu pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan batas waktu pelaporan jika telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu lapor lagi, cukup menyertakan laporan PPh final 0,5 pada pelaporan SPT tahunan badan dan pribadi atau SPT. Yang kedua, hadiah undian tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak masuk dalam batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, transaksi penjualan saham. Batas waktu pembayaran tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Dan batas waktu pelaporan tanggal 25 berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Yang keempat, bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, bunga atau diskonto. Batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. 20 hari.
persewaan tanah dan atau bangunan. Batas waktu pembayaran tanggal 10 atau bagi pemotong pajak, atau tanggal 15 bagi WP pengusaha persewaan dan bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, jasa konstruksi. Batas waktu pembayaran tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi WP jasa konstruksi dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ada 5 macam. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan saat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa efek, dan transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal para perusahaan pasangannya yang diterima efek perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, penghasilan berupa hadiah undian. Yang keempat, penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan usaha, jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu untuk hadiah undian dikenakan pajak 25% dari jumlah bruto. Kemudian untuk bunga deposito dan tabungan serta diskontro SBI pengecualian ada 4, yaitu yang pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskontro sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta diskontro SBI tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan yang dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, bunga deposito dan tabungan yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskontro SBI yang diterima oleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian yang keempat, bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana dikenakan pajak 20% dari jumlah bruto. Kemudian untuk bunga simpanan koperasi ada 2, yaitu yang pertama, penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 0 sampai 240 dikenakan 0% pajak. Kemudian yang kedua, untuk bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240 dikenakan 10% pajak. Kemudian untuk transaksi saham di bursa efek ada 2, yaitu saham pribadi dikenakan 0,5%. Untuk bukan saham pribadi dikenakan 0,1%. Kemudian untuk penghasilan dari transaksi derivatif dikenakan 2,5% dari margin awal. Kemudian bunga atau diskontro obligasi yang dijual belikan di bursa efek dikenakan 26%. Untuk penyewaan tanah dan bangunan dikenakan 10%. Kemudian penghasilan atas tanah dan bangunan dikenakan 5%. Kemudian untuk usaha jasa konstruksi ada 4, yaitu yang pertama, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan 2%. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan 4%. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa di atas, yaitu 4%. Kemudian yang keempat, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dikenakan 6%. Dan yang terakhir, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan 6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizkyana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang ke-9 yaitu usaha dan jasa konstruksi. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
yang memiliki kualifikasi usaha kecil, yaitu tarifnya 2% per tahun. Terus yang kedua, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil, yaitu 4% per tahun. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain jasa di atas, yaitu tarifnya 3% per tahun. Yang keempat, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, yaitu 4% per tahun. Dan yang terakhir, perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 6% per tahun. Nomor 10, penghasilan perusahaan modal, ventura, dan transaksi penjualan dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, yaitu 6% per tahun, 0,1% per tahun. Dan dividen yang diterima oleh orang pribadi yaitu 10% per tahun. Contoh soal yaitu CV Jaya pada bulan Januari 2020 mempunyai saldo uang di bank sebesar 100 juta rupiah dan memperoleh bunga 0,7% per bulan. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dipotong oleh Bank A? Dijawab yaitu, jika CV Jaya mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah 20% dikali 700.000, yaitu hasilnya 140.000. Dan jika CV Jaya tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah 100% dikali 20% dikali 700.000 dan hasilnya adalah 280.000. Catatan CV Jaya. Cash di debit 700.000 dan pendapatan deposito di kredit 700.000. Biaya PPh pasal 4 ayat 2 di debit 140.000 dan cash di kredit 140.000. Sekian.